Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas pendekatan modern dalam melakukan analisis butir soal, yaitu menggunakan Rush model. Pendekatan ini mampu memberikan hasil analisis yang lebih informatif dan andal, terutama dalam hal evaluasi kualitas ujian. Sehingga presentasi ini saya berikan judul dengan analisis butir soal dengan pendekatan Rush model. Setelah kita melakukan ujian, tentunya pekerjaan kita tidak berhenti hanya pada pemeriksaan jawaban. Ada langkah penting selanjutnya yang perlu kita lakukan, yaitu menganalisis dan mengevaluasi soal. Apakah soal-soal yang diberikan itu sudah sesuai dengan kemampuan peserta didik? Atau apakah ada soal yang terlalu sulit atau mungkin terlalu mudah? Dan apakah ada soal yang mengandung bias? Nah, selanjutnya kita akan melihat betapa pentingnya analisis soal dan bagaimana Rush Model dapat membantu kita untuk memberikan solusi yang terbaik. Pada presentasi ini, saya akan melakukan analisis butir soal dengan menggunakan aplikasi Winstep. Nah, dalam semua aplikasi tentunya ya, langkah-langkah yang sistematis sangat penting untuk memastikan analisis soal berjalan dengan lancar. Di sini untuk aplikasi Winstep kita akan memulai dari penyiapan data hingga pada pengolahan data di Winstep. Nah, dengan memanfaatkan perangkat lunak ini, proses analisis akan menjadi lebih cepat dan lebih terstruktur tentunya. Langkah-langkah penyiapan data dan penyimputan data pada Winstep untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video berikut ini. Untuk analisis data dengan Winstep, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan file datanya. Di sini saya sudah punya data dalam bentuk Excel, yaitu data hasil ujian tengah semester mahasiswa. Untuk data dalam bentuk Excel ini saya akan save as atau pindahkan ke dalam SPSS agar lebih memudahkan untuk memasukkan dalam Winstep nantinya. Di sini saya copy labelnya terlebih dahulu agar memudahkan pemindahan ke dalam SPSS-nya. Ctrl C, kemudian saya buka aplikasi SPSS. Nah, di variabel view kita pastekan. Untuk responden kita beri label string di tick box-nya. Kemudian data view kita tinggal meng-copy paste data yang kita miliki di Excel. Kemudian dipastekan masuk ke dalam data view di SPSS. Nah, jika sudah seperti ini, kita langsung save saja. Di sini saya mencoba data untuk analisis butir. Saya simpan di dokumen save. Nah, untuk SPSS-nya kita cukup sampai di sini saja. Jadi saya hanya menggunakan SPSS untuk menyimpan data dalam bentuk SPSS tadi. Selanjutnya kita buka. Jadi kita sudah melakukan dua langkah. Yang pertama adalah penyiapan data, maka langkah berikutnya adalah menginputkan data ke dalam Winstep. Di sini setelah kita membuka aplikasi Winstep ada jendela muncul apakah yang akan kita lakukan untuk analisis ini. Di sini saya akan mengimpor data dari SPSS, maka ini yang akan kita klik, kemudian kita pilih SPSS. Silahkan pilih file yang tadi kita simpan dalam bentuk SPSS. Ini data untuk analisis butir. Setelah itu open. Berikutnya adalah memindahkan. Untuk respon ini kita Ctrl X, masukkan, pastekan di dalam person label variabel. Selanjutnya untuk butirnya ini di Ctrl X juga, masukkan di bawah item.
Nah, kalau sudah selesai tahapnya seperti ini, kita langsung construct WinStep file. Ini di save saja ya. Kita save. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, kita kembali ke yang artinya data kita sudah berhasil terinput. Maka langkah selanjutnya adalah tinggal men-launch hasil analisis dari WinStep. Jadi langkah kedua telah kita selesai lakukan, dan yang terakhir adalah tinggal melakukan interpretasi hasil. Kalau sudah muncul jendela seperti ini, silakan di enter 2 kali. Nah, demikianlah untuk penginputan data dengan data dari SPSS ke WinStep. Selanjutnya tinggal menentukan apa-apa yang akan kita analisis atau interpretasikan dari hasil analisis ini. Nah, setelah input data selesai, maka selanjutnya akan muncul tampilan seperti gambar berikut yang menunjukkan bagaimana data yang diolah itu menghasilkan begitu banyak informasi ya yang bisa kita lihat di sini, seperti adanya logic item, statistik person dan item, hingga pada peta hubungan keduanya. Ini kita lakukan tinggal dengan mengklik pada bagian output table. Semua ini bisa memberikan gambaran yang mendalam tentang kualitas soal dan pola respon peserta didik. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas beberapa bagian saja yang akan kita interpretasikan. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama-tama akan kita bahas adalah summary statistik. Dalam hasil analisis ini, statistik ringkasan menjadi salah satu hal yang penting. Dengan informasi seperti reliabilitas alat ukur dan kualitas interaksi antara person dan butir, kita dapat menilai seberapa baik tes ini bekerja dalam mengukur kemampuan peserta yang mengikuti tes ini. Nah, output dari summary statistik ini bisa dilihat pada layar bahwa di sini ada input sejumlah 130 person atau peserta yang mengikuti tes ini. Kemudian jumlah item dalam tes ini adalah 30 item. Kemudian ada yang ditunjukkan pada tanda panah kedua itu statistik deskriptif untuk skala logit untuk personnya. Kemudian di bawahnya ada nilai reliabilitas dan pengelompokan untuk person, serta berikutnya adalah statistik deskriptif skala logit untuk item, serta nilai reliabilitas dan pengelompokan untuk item. Nah, dari output ini kita bisa melihat yang pertama adalah reliabilitas person. Jadi, reliabilitas person atau peserta di sini menunjukkan kemampuan model dalam membedakan individu berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Nilai reliabilitas person real itu sebesar 0,84, 0,84, sedangkan nilai reliabilitas model adalah 0,85. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kedua nilai ini termasuk tinggi, yang menunjukkan bahwa model ini memiliki kemampuan yang baik dalam mengukur perbedaan antara individu. Nilai separation sebesar 2,28 untuk realnya dan 2,35 untuk model, yang mengindikasikan bahwa kelompok individu dapat dibagi menjadi lebih dari 2 strata berdasarkan kemampuan mereka.
Nah, dengan demikian reliabilitas ini menunjukkan konsistensi dan ketepatan dalam pengukuran kemampuan individu. Sementara untuk reliabilitas item menunjukkan seberapa baik item dalam tes itu dapat membedakan individu berdasarkan tingkat kemampuan mereka. Jadi pada output di sini kita bisa melihat nilai reliabilitas item real itu adalah 0,95, sedangkan reliabilitas model adalah 0,96, yang bisa diinterpretasikan bahwa ini sangat tinggi ya. Hal ini menunjukkan bahwa item dalam tes itu sangat konsisten dalam memiliki kemampuan yang baik untuk mengukur kemampuan individu secara akurat. Kemudian ada nilai separation item. Di sini nilai separation item itu 4,51 untuk realnya dan 4,61 untuk model, menunjukkan bahwa item dalam tes ini cukup beragam dan dapat dibagi menjadi lebih dari 4 strata berdasarkan tingkat kesulitannya. Kalau dilihat dari hasil ini secara keseluruhan bahwa model yang digunakan ini memiliki reliabilitas yang sangat baik untuk person dan item. Hal ini menunjukkan bahwa tes atau instrumen yang digunakan itu mampu membedakan individu dengan tingkat kemampuan yang berbeda secara konsisten dan memiliki item yang terstruktur dengan baik dalam mengukur kemampuan individu. Nah, selanjutnya output dari summary statistik ini kita juga bisa melihat dari nilai alpha Cronbach di sini atau KR20. Di sini nilainya itu adalah 0,85. Dengan nilai 0,85 ini, hasil ini menunjukkan bahwa tes memiliki reliabilitas tinggi, yang berarti item-item dalam tes ini cukup konsisten dalam mengukur konstruk atau kemampuan yang sama. Tes ini juga dapat diandalkan untuk digunakan dalam mengukur kemampuan individu secara akurat dan konsisten. Menurut Swinmintono itu nilai alpha Cronbach kurang dari 0,5 itu buruk, 0,5 sampai 0,6 itu jelek, 0,6 sampai 0,7 itu cukup, 0,7 sampai 0,8 itu bagus, dan di atas 0,8 itu bagus sekali. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan nilai alpha Cronbach sebesar 0,85 itu menunjukkan bahwa tes ini memang memiliki keandalan internal yang sangat bagus. Sehingga hal ini bisa mengindikasikan bahwa responden itu memberikan jawaban yang konsisten pada item-item tes. Sehingga instrumen ini jika disimpulkan bahwa layak untuk digunakan untuk keperluan pengukuran yang akurat. Di dalam summary statistik ini, hal lain yang bisa kita lihat itu adalah Pearson measure ya. Jadi Pearson measure itu mencerminkan rata-rata kemampuan individu yang diukur dalam skala Logit. Nilai ini dibandingkan dengan item difficult yang biasanya ditetapkan pada titik rata-rata 0,0 dalam skala Logit. Di sini nilai rata-rata dari Pearson measure itu adalah minus 0,08. Ini menunjukkan bahwa rata-rata kemampuan individu yang diukur itu sedikit lebih rendah daripada tingkat kesulitan rata-rata item dalam tes. Sehingga tes ini sedikit lebih sulit untuk rata-rata individu dalam sampel. Dengan kata lain, sebagian besar responden kemungkinan menghadapi item dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada kemampuan mereka. Idealnya nilai Pearson measure itu adalah mendekati 0,0, yang berarti bahwa kemampuan rata-rata responden itu sesuai dengan kesulitan rata-rata item. Dalam kasus ini, meskipun nilainya minus, yaitu minus 0,08, ini relatif kecil dan tidak terlalu jauh dari 0.
Hal ini tetap mencerminkan bahwa ada sedikit ketidakseimbangan antara kemampuan rata-rata individu dan kesulitan rata-rata item. Rata-rata kemampuan individu sebesar minus 0,08 ini sedikit lebih rendah dibandingkan dengan kesulitan rata-rata item. Jadi tes ini cenderung sedikit lebih menantang bagi rata-rata individu dalam sampel, tetapi perbedaannya tidak terlalu signifikan. Jadi tes ini masih dapat dianggap cocok untuk mengukur kemampuan individu dalam populasi. Selanjutnya itu ada item measure. Jadi tadi kita membahas terkait dengan summary statistik. Selanjutnya kita bahas item measure-nya. Jadi di output table itu tadi kita milih ada beberapa bagian terkait dengan item measure. Nah, kalau melalui model RAS kita dapat mengidentifikasi tingkat kesulitan masing-masing butir soal. Dengan hasil analisis ini kita bisa memastikan apakah soal-soal sudah sesuai dengan kemampuan populasi yang diuji ataukah perlu revisi lebih lanjut. Jadi tingkat kesulitan butir soal atau item measure itu menunjukkan tingkat kesulitan setiap item dalam tes. Karenanya kita dapat mengidentifikasi item mana yang lebih mudah atau lebih sulit bagi responden. Dan juga kita bisa memastikan bahwa item ini memiliki tingkat kesulitan yang sesuai dengan populasi yang kita ukur. Output dari item measure itu bisa dilihat pada gambar. Yang pertama itu ada kolom pertama ada entry number. Jadi entry number ini terdiri atas nomor urut dari soal-soal. Kemudian pada kolom kedua ada total score. Jadi total score ini menyatakan jumlah jawaban benar untuk tiap soal. Jadi misalnya untuk butir atau nomor soal 27 jawaban benar untuk butir soal ini adalah 19 orang peserta yang menjawab dengan benar dari total peserta yang memberikan respon itu 130. Kemudian kolom measure ini menunjukkan nilai logit untuk masing-masing butir. Ini juga diurutkan dari tertinggi ke yang terendah. Dan yang terakhir itu yang saya beri tanda di sini itu adalah item, itu label untuk butir soal yang kita berikan. Label ini yang memberikan juga nomor butir atau label butir soal ya. Berdasarkan output ini kita bisa menentukan tingkat kesulitan butir. Jadi item measure ini menunjukkan tingkat kesulitan tiap butir soal dalam skala logit. Seperti yang kita lihat pada butir ke-27 itu menunjukkan nilai measure yang paling tinggi yaitu 2,11 logit. Sementara butir yang 13 itu memiliki measure paling rendah dengan nilai minus 1,87 logit. Hal ini mengindikasikan bahwa butir soal yang paling sulit di dalam tes ini adalah butir 27. Selain dari item measure-nya yang paling tinggi, kita juga bisa melihat secara langsung dari total score. Di sini untuk total score hanya ada 19 peserta menjawab dengan benar item ini dari 130 peserta yang memberikan respon. Jadi soal ini memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi dibanding dengan butir-butir yang lain. Nah,
Kalau kita lihat rata-rata tingkat kesulitan butir itu adalah 0,0 logit, yang menunjukkan bahwa distribusi butir itu lumayan tersebar seimbang di sekitar tingkat kesulitan rata-rata. Pada hasil analisis ini, kita bisa melihat pada item measure itu terdapat informasi nilai deviasi standar sebesar 1,01. Jika nilai ini dikombinasikan dengan rata-rata nilai rata-rata logit, maka tingkat kesulitan butir itu dapat dikelompokkan berdasarkan buku dari Bambang Sumintono. Kita bisa melihat bahwa untuk nilai measure kurang dari -1 itu bisa dikategorikan itemnya sangat mudah. Kemudian untuk nilai measure -1 sampai dengan 0 itu item mudah. Kemudian 0 sampai dengan 1 itu itemnya sulit. Dan sedangkan nilai measure yang lebih besar dari 1 itu bisa dikategorikan bahwa item tersebut adalah item yang paling sulit. Berdasarkan output ini, kita bisa menentukan tingkat kesulitan butir. Jadi item measure ini menunjukkan tingkat kesulitan tiap butir soal dalam skala logit. Seperti yang kita lihat pada butir ke-27, itu menunjukkan nilai measure yang paling tinggi, yaitu 2,11 logit. Sementara butir yang 13 itu memiliki measure paling rendah dengan nilai -1,87 logit. Hal ini mengindikasikan bahwa butir soal yang paling sulit di dalam tes ini adalah butir 27. Selain dari item measure-nya yang paling tinggi, kita juga bisa melihat secara langsung dari total score. Di sini untuk total score hanya ada 19 peserta menjawab dengan benar item ini dari 130 peserta yang memberikan respon. Jadi soal ini memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi dibanding dengan butir-butir yang lain. Nah, kalau kita lihat rata-rata tingkat kesulitan butir itu adalah 0,0 logit, yang menunjukkan bahwa distribusi butir itu lumayan tersebar seimbang di sekitar tingkat kesulitan rata-rata. Dari hasil analisis tersebut, kita bisa menginterpretasikan atau mengkonversikan ke dalam tabel kriteria. Untuk nilai measure kurang dari -1 atau kriterianya item yang sangat mudah itu ada 6 item. Jadi ada 6 item yang berada pada kategori sangat mudah. Soal-soal ini memiliki tingkat kesukaran yang sangat rendah, sehingga hampir semua responden dapat menjawab dengan benar tanpa banyak kesulitan. Kemudian ada yang kedua, kategori mudah, yaitu nilai measure antara -1 sampai dengan 0. Jadi untuk kategori mudah ini terdapat 6 butir soal juga yang termasuk dalam kategori ini. Butir-butir ini cenderung dijawab benar oleh sebagian besar peserta responden, namun masih memerlukan sedikit usaha dibandingkan kategori yang sangat mudah tadi. Kemudian kategori yang ketiga, yaitu kategori sulit, antara 0, nilai measure-nya 0 sampai dengan 1. Untuk kategori ini di dalam instrumen ini atau di dalam tes ini terdapat 15 butir yang masuk dalam kategori sulit ini. Soal-soal dalam kategori ini membutuhkan kemampuan analisis dan pemahaman yang lebih mendalam, sehingga hanya sebagian kecil responden yang mampu menjawab dengan benar.
Kemudian kategori yang terakhir yaitu item sangat sulit dengan nilai measure di atas 1, sebanyak 3 butir soal. Jadi tingkat kesulitan yang tinggi pada item-item ini atau soal-soal ini menyebabkan hanya sedikit responden yang mampu memberikan jawaban yang benar di dalam butir atau soal ini. Ketika kita mencoba meninjau atau membentuk sebuah grafik, di sini seperti terlihat pada gambar distribusi tingkat kesulitan atau kesukaran butir soal, itu kita bisa melihat ada sedikit ketidakseimbangan pada grafik tersebut. Jadi tes ini didominasi oleh soal-soal yang berada pada kategori sulit. Sehingga soal ini tentunya masih memerlukan revisi lebih lanjut agar bisa menciptakan distribusi tingkat kesulitan yang lebih seimbang. Ini penting dilakukan agar soal dapat mengukur kemampuan siswa secara lebih menyeluruh dan adil, sekaligus bisa memberikan peluang lebih besar bagi semua peserta didik untuk bisa menunjukkan kemampuan mereka. Selanjutnya ada tingkat keselesaian butir soal atau biasa disebut dengan item fit. Nah, analisis kecocokan butir menjadi langkah penting juga untuk memastikan soal itu atau setiap soal itu berkontribusi secara positif terhadap kemampuan yang diukur. Dengan memahami statistik fit ini, kita dapat mengevaluasi dan menyempurnakan soal-soal kita untuk masa depan. Item fit itu adalah indikator untuk mengevaluasi sejauh mana data respon dari setiap butir atau item itu sesuai dengan model pengukuran. Dalam hal ini adalah model Rush. Item fit ini bisa membantu memastikan bahwa setiap butir dapat diandalkan dalam mengukur konstruk yang dimaksud. Dalam analisis Rush, fit statistik digunakan untuk mengevaluasi kecocokan butir. 3 kriteria untuk menilai keselesaian butir. Yang pertama adalah outfit MNSQ dan outfit set STD dan point measure correlation. Ini menjadi 3 standar yang kita gunakan untuk menentukan apakah item tersebut berada pada kategori fit atau tidak, atau belum fit, yang artinya masih memerlukan revisi lebih lanjut. Untuk menilai kecocokan butir, kolom yang masih di dalam item measure tadi, output item measure, kolom yang kita perhatikan ada 3 kolom, yaitu kolom outfit mean square atau MNSQ, kemudian outfit Z standard, dan point measure correlation. Ini yang saya beri tanda kotak merah ya. Nah, menurut Fisher itu ada standar atau ada nilai batas yang perlu dipenuhi untuk menentukan bahwa apakah item tersebut fit atau tidak. Pada outfit mean square itu harus lebih besar dari 0,05 dan lebih kecil dari 1,5 nilai mean square-nya. Kemudian yang kedua, untuk outfit Z standar atau ZSTD-nya itu harus lebih besar dari minus 2,0 dan lebih kecil dari 2 plus 2. Kemudian yang terakhir, kriteria berikutnya, point measure correlation-nya itu harus lebih besar dari 0,4 dan lebih kecil dari 0,85. Nah, di sini berdasarkan output dari item measure tadi, dengan membandingkan tabel kriteria, kita bisa menemukan atau mengkategorikan item-item mana saja yang fit dan yang tidak fit. Di sini bisa kita melihat bahwa untuk butir 1 atau item 1 itu untuk bagian point measure correlation-nya itu marginal atau berada pada ambang batas bawah, tetapi ini masih bisa diterima.
Sementara untuk nilai outfit mean square dengan outfit set standarnya itu masih memenuhi. Kemudian untuk butir 2 atau item 2 ini dianggap tidak fit. Dianggap tidak fit ini karena yang pertama adalah tidak memenuhi syarat dari set standar yang menunjukkan bahwa nilainya itu lebih dari 2,5. Dia nilainya yang cukup tinggi, sehingga selain itu point measure correlation-nya juga itu sangat rendah sebesar 0,24. Kemudian kita bisa melihat pada butir 6 di sini yang standar itu adalah point measure correlation-nya, sementara untuk outfit Z standarnya itu masih berada dalam standar yang yaitu plus 0,2, jadi masih bisa diterima. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat bahwa hanya ada 2 item yang dianggap tidak fit karena tidak memenuhi 2 kriteria kategori standar yang sudah ditetapkan di awal sebelumnya. Untuk tingkat kesesuaian butir soal, di awal kita sudah menyebutkan bahwa untuk point measure correlation-nya itu berdasarkan tabel kriteria yang saya kutip dari Sumintono, itu menyebutkan bahwa nilai dari point measure correlation-nya itu harus lebih besar dari 4 dan lebih kecil dari 0,85. Tetapi di sini saya menemukan referensi lain, yaitu Linacre tahun 2010 menyebutkan bahwa nilai untuk point measure correlation yang diterima adalah di atas 0,3 untuk menunjukkan bahwa butir berkontribusi secara positif terhadap keseluruhan kemampuan yang diukur. Nah, pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Bond and Fox yang menyatakan bahwa butir dengan point measure correlation-nya marginal atau misalnya dekat dengan 0,3 itu dapat tetap diterima selama memenuhi syarat dari outfit mean square dan Z standar itu memenuhi karena kontribusinya terhadap keseluruhan model masih dianggap signifikan. Sementara Smith et al. Itu menyebutkan bahwa butir dengan point measure correlation yang rendah tetapi positif itu dapat diterima pada tahap pengujian awal, khususnya jika dimungkinkan untuk melakukan revisi minor di tahap berikutnya. Jadi berdasarkan output dari item measure tadi, kita bisa melihat bahwa di sini hanya ada 2 item yang dikategorikan tidak fit yang membutuhkan revisi lebih lanjut karena tidak memenuhi 2 kriteria yang sudah ditentukan. Nah, demikianlah penjelasan terkait dengan analisis butir soal menggunakan rush model dengan menggunakan aplikasi WinStep. Mohon masukan dan koreksiannya jika ada yang salah, dan saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.